Halo Sobat Nime, Bang Jack Push lagi apoteosis. Langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Zen yang baru saja tiba di dataran baru, di mana manusia bukanlah ras dominan yang berkuasa di tempat ini. Doi juga sempat diuber-uber oleh ras iblis, yang merupakan ras dominan di tempat ini hanya karena Zen telah banyak membunuh para ras iblis. Ya, wajar aja ia diuber-uber hingga memaksa dirinya harus masuk ke dalam tanah kutukan atas saran dari seorang elf. Hingga tibanya di tanah kutukan itu, Zen pun pada akhirnya dapat bertahan karena memang ras iblis tidak berani memulai suatu pertarungan karena mereka takut kena kutukan. Di sini juga ras elf yang memberikan jalan atau menyarankan jalan kepada Zen. Doi meminta izin kepada Zen untuk menunjukkan spirit pedangnya kembali karena Doi masih penasaran. Namun begitu spirit pedang itu keluar, bah! Doi pun langsung berlutut dan juga berujar hormat kepada Yang Mulia. Melihat itu tentu saja membuat Zen pun bingung serta heran tentang apa yang dimaksudnya ini. Lantas di sini elf itu pun berujar kalau di dataran ini ras elf adalah salah satu ras dominan yang cukup kuat. Dan saat ini juga di tanah suci mereka terdapat 3 buah patung raja. Yang pertama adalah Raja Yongyi yang merupakan raja keabadian. Yang kedua ada Raja Wan Yao, sang kegelapan. Dan yang terakhir adalah Raja Yao Yi, sang pembantai. Masih dalam kondisi berlutut, gadis elf itu pun juga berujar kalau sebelumnya ketiga patung raja itu selalu mengeluarkan cahaya. Namun sejak beberapa waktu ini tiba-tiba saja patung dari Raja Yoi sinarnya mulai meredup. Lantas dari itu aku bertanya, bagaimana bisa spirit pedangmu memiliki rupa yang sama dengan raja kami? Sebaiknya kau berdiri dulu. Aku nggak tahu maksudnya apa. Karena memang sejak pertama kali aku memilikinya memang telah berbentuk seperti ini, ujar dari Zen. Baiklah, aku rasa aku harus menunggu tuan kami terlebih dahulu agar misteri ini dapat terpecahkan. Dan di sini karena Zen telah mengabulkan permintaan dari gadis elf itu, Doi pun kini meminta penjelasan tentang pagoda terbalik. Apakah itu? Gadis elf itu yang bernama Fei. Doi pun akan menjelaskan sembari berjalan menuju pagoda terbalik yang ada di dekat mereka. Di dalam perjalanannya, di sini Fei pun menjelaskan di dalam daratan ini terdapat 13 ras besar dan juga 30 ras kecil, di mana ras dominan adalah ras elf dan juga ras iblis. Di tempat ini juga memang ada ras manusia, tapi ras manusia bukanlah ras yang dominan yang kuat. Ia juga mengatakan kalau di tempat ini sangat miskin akan sumber daya kultivasi dan tempat sumber daya yang paling banyak ada di dalam pagoda terbalik. Dan untuk menjadi lebih kuat, maka mereka harus masuk ke dalam sana dan mendapatkan sumber daya kultivasi itu. Dan ternyata pagoda terbalik itu benar-benar terbalik karena memang atapnya tertancap ke bawah tanah. Melihat itu Zen pun cukup heran apakah memang pagoda ini dibangun secara terbalik atau memang ada suatu kekuatan besar yang membuat pagoda itu sengaja ditancapkan dalam keadaan terbalik. Dan ini sungguh mencurigakan. Gadis elf ini pun juga menjelaskan jika Zen ingin masuk ke dalam sana, maka Zen harus mendaftar terlebih dahulu di loket pendaftaran dari masing-masing ras. Ya, karena Zen adalah ras manusia, maka ia harus mendaftar di bagian administrasi ras manusia. Melihat Zen yang merupakan bocah manusia dengan kultivasi yang cukup rendah, Doi pun sempat diragukan oleh bapak admin ini. Karena memang hal ini sama aja dengan misi bunuh diri. Tapi di sini Zen pun bersikeras kalau Doi memang harus masuk ke dalam sana dengan apapun resikonya. Yang membuat Pak Tua itu pun pada akhirnya memutuskan Zen untuk tetap dapat masuk ke dalam pagoda terbalik itu meskipun resikonya terlalu besar. Dan kini karena Zen telah mendapatkan izin dan juga token, maka mereka dapat meluncur masuk ke dalam sana. Dan di dalam pintu masuk ternyata mereka berhadapan dengan satu orang yang super duper besar. Doi bertugas memeriksa token para peserta yang ingin masuk. Dan ketika Fei mengeluarkan tokennya, di sini Zen pun cukup heran. Kok beda cu? Iya, karena ternyata dirinya telah mencapai lantai 10, sedangkan Zen masih token lantai pertama. Dan begitu mereka masuk ke dalam sana, ternyata di dalam sana sungguh ramai. Dan ia langsung disambut dengan suatu pertarungan di atas arena. Di mana di dalam pertarungan itu sungguh tidak segan-segan. Mereka saling bertarung dan juga saling membunuh satu sama lain. Dan itu pun cukup mengejutkan Zen ketika Zen melihat ternyata sosok yang tewas di atas arena tiba-tiba saja menghilang. Yang membuat Fei pun mengatakan kalau ini terjadi memang jika tidak ada yang membersihkan tubuh mayat. Maka bukan cuma mayatnya saja tapi senjatanya juga akan hilang. Mereka seolah-olah terserap oleh pagoda ini.
Dan lagi-lagi ada hal yang cukup unik di mana tiba-tiba saja muncul suatu cahaya dari atas sana yang merubah token yang dimiliki oleh para peserta yang ada di dalam arena. Dan lagi-lagi Fei pun menjelaskan kalau itu adalah hadiah dari pertarungan. Dan mereka menyebutnya sebagai cahaya keberuntungan. Karena memang setelah mengalahkan lawannya, semakin kuat lawannya maka akan semakin banyak cahaya yang akan didapatkan. Dan rumornya mayat yang diserap dan juga senjata yang tiba-tiba saja menghilang itu akan berubah menjadi cahaya dan itu akan digunakan sebagai hadiah bagi si pemenang. Mendengar itu di sini Zen pun juga cukup curiga apakah cahaya itu sama dengan cahaya yang pernah ia rasakan dulu di tangga naga. Hal itu pun dibenarkan oleh naga hijau ini. Doi mengatakan kalau cahaya itu mirip tapi tidak sama karena memang cahaya yang ada di pagoda ini harus dimurnikan terlebih dahulu sebelum diserap oleh penggunanya. Beda dengan yang ada di tangga naga yang dapat diserap secara langsung. Namun di sisi lain, selama Zen berpikir di sini ras iblis yang ada di atas arena, Doi pun menantang Zen untuk bertarung karena memang saat ini cuma ada Zen yang merupakan ras manusia yang ada di tengah-tengah rombongan dari ras iblis. Mendapatkan tantangan dari ras iblis kelas rendah, di sini Zen pun punten Aing akan mencoba untuk melawan dirinya. Namun sayangnya pertarungan tidak begitu menarik karena begitu si kampret itu melakukan inisiasi menyerang, di sini Zen pun dapat menghindarinya dengan sangat mudah dan ia hanya meletakkan jarinya di kepala iblis kampret itu dan dar! Kepalanya pun lalu meledak dan kini Zen pun barulah merasakan, oh ini toh cahaya keberuntungan itu. Pantas saja pemilik dungeon sebelumnya menyarankan agar dirinya berlatih di tempat ini karena ini dapat meningkatkan kemampuannya dengan sangat-sangat cepat. Tapi tentu saja tidak akan semudah itu di lantai-lantai atas nantinya. Melihat Zen yang dapat meledakkan musuh dengan sangat mudah, di sini ras iblis lainnya yang mengenakan armor ini ia ingin bertarung melawan Zen. Di sini Zen pun tidak keberatan untuk melakukan hal itu. Karena begitu si bocah kampret itu ingin menghajar Zen, tiba-tiba Zen pun telah menghilang dan telah berada di belakang lawannya. Karena dengan sekali BAM, Zen pun dapat menghancurkan tubuh lawannya. Yang membuat kini Zen ditakuti oleh ras iblis kelas rendah yang ada di tempat ini. Dan mereka tidak berani menantang Zen untuk bertarung kembali. Setelah itu, di sini gadis elf ini juga akan mengantarkan Zen menuju tempat penukaran poin. Walaupun Zen telah menukar poinnya dengan batu unsur sejati, ternyata Doi masih memiliki 20 poin sisa. Lantas ini buat apa? Tanya dari Zen. Gadis elf ini mengatakan kalau Zen dapat menggunakan poin itu untuk kebutuhan lainnya nanti. Karena memang di tempat ini sungguh-sungguh lengkap nantinya. Apalagi ketika Zen telah mencapai lantai-lantai di atas sana. Di tempat ini juga Zen pun bertemu dengan ras manusia lainnya. Ras manusia petarung untuk pertama kalinya. Di sini melihat kemampuan Zen yang cukup OP. Di sini si bocah manusia ini yang bernama Xing Hui. Doi ingin mengajak Zen bergabung dengan sekutunya. Tapi di sini Zen pun bukannya membenci orang itu, tapi Doi tidak suka dengan cara bicaranya yang terlihat sangat arogan, yang main perintah-perintah aja. Yang membuat Zen pun kini langsung meninggalkan bocah itu begitu saja. Yang membuat bocah itu murka dan mengatakan kalau dirinya berasal dari tanah suci ungu. Dan Doi juga meminta agar Zen saling bahu-membahu sesama ras manusia. Di sini Zen pun paham niat baik dari bocah itu. Tapi Doi tidak suka dengan cara bicaranya yang membentak, seolah-olah memberikan suatu perintah kepada dirinya. Yang membuat Zen pun kembali tidak mempedulikan bocah itu dan melintas begitu saja. Melihat sikap Zen yang seperti itu membuat bocah ini tambah murka. Tapi Doi dihentikan oleh rekannya yang tidak ingin terjadi suatu keributan di antara mereka. Rekannya ini juga berujar kalau kekuatan bocah itu sepertinya cukup istimewa dan mungkin saja ketika bocah itu berkembang, bocah itu bisa mendapatkan posisi yang cukup baik untuk ras manusia. Tapi tetap saja si kampret ini tidak terima dengan hal itu yang membuat gadis rambut biru ini kesal. Bocah kampret, saat kau masih menjadi suatu petarung tingkat rendah, kau pikir kau bisa mengalahkan iblis pertarung. Waktu itu kau hanya menjadi seorang bocah penakut dan sekarang kau banyak omong. Lantas biarkan ajalah bocah itu di bawah arahan dari seorang elf. Setelah beberapa saat nanti aku akan mencoba untuk berbicara dengan bocah itu demi ras manusia kita. Dan untuk Zen, Doi diantar oleh bocah elf ini berjalan-jalan berkeliling pagoda. Dan ternyata di dalam pagoda terdapat suatu kota. Namun yang menarik perhatian Zen adalah tempat pelatihannya, di mana di tempat pelatihan tertutup terdapat suatu aturan ruang dan juga waktu 10:1, yang artinya 10 hari di dalam sana setara dengan 1 jam. Entah 1 jam, entah 1 hari, ya gitulah, gak dijelaskan juga soalnya. Waduh. Tapi untuk mendapatkan izin masuk ke dalam area pelatihan khusus itu, Zen harus membayar sebanyak 100 poin dan juga harus berada di lantai atas dari pagoda ini.
Mendengar itu, Zen pun tetap akan berlatih, tapi di ruang latihan biasa terlebih dahulu sebelum ia berlatih di ruangan khusus itu. Di arena pelatihan ini, kini Zen pun mulai memurnikan cahaya keberuntungan yang ia dapat dalam pertarungan yang sebelumnya. Dan boom, Zen dapat memurnikan cahaya itu dan membuatnya kini naik level. Namun karena Zen telah naik level dan juga ia telah membuka titik meridiannya, ia meminta atau menagih janji dari naga merah yang akan mengajarinya teknik tingkat tinggi. Ya, naga merah ini tidak lupa akan janjinya, tapi untuk mencapai teknik tertinggi, ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui oleh Zen. Di mana di tahap pertama adalah mendapatkan armor bintang, di mana Zen harus menjalin suatu komunikasi dengan bintang. Dan untuk melakukannya, Zen pun harus berlatih di tempat terbuka, bukan di tempat tertutup seperti ini. Lantas dari itu, Zen pun menghentikan pelatihannya yang sekarang ini, dan Doi kembali keluar dan Doi pun dihadang oleh para iblis-iblis ini. Tapi di sini para iblis-iblis yang ada di hadapan Zen saat ini mereka hanya omong besar, karena mereka tidak berani bertarung di tempat ini, karena ini bukan tempat arena pertarungan. Tapi dari semua iblis yang mengganggu itu, ternyata ada satu iblis yang menarik perhatian Zen, dan ia memiliki nama Yu Shou. Doi datang ke tempat ini karena Doi mendengar rumor tentang manusia yang berbeda. Setelah melihat Zen, Doi pun akhirnya sadar kalau sepertinya manusia ini memang cukup sedikit spesial. Doi juga memperingatkan kalau di dalam pagoda ini bukan cuma ras iblis aja yang akan mengincar nyawanya Zen, karena di dalam sini banyak ras-ras lainnya yang akan membunuh Zen juga. Tapi Doi pun mengatakan kalau dia akan bertarung dengan Zen nantinya di lantai ke-10. Tapi mendengar itu di sini Zen pun tidak tertarik, karena tujuan utamanya datang ke tempat ini bukan untuk bertarung dengan si bocah kampret yang ia anggap tidak terkenal, yang membuat para iblis-iblis lainnya kesal dan ingin menghajar Zen. Namun mereka juga tidak dapat bertindak semaunya. Selain itu, bocah iblis ini juga meminta agar iblis-iblis lainnya membiarkan Zen naik tingkat dengan sendirinya, yang membuat gadis elf ini berujar kalau untuk naik tingkat maka ada dua metode. Pertama dengan cara mengumpulkan poin, dan kedua menunggu selama 3 hari. Bila memang tidak ada orang yang berani menantang, maka otomatis akan mendapatkan izin untuk naik ke level selanjutnya. Lepas dari itu, Zen pun kembali melakukan pelatihan. Doi pun kali ini melakukannya di area terbuka. Doi berusaha untuk berkomunikasi dengan bintang atas arahan dari naga merah. Awalnya Zen pun cukup kesulitan untuk melakukan hal itu dengan persepsi rohnya saat ini, hingga membuat naga merah pun meminta agar Zen untuk mencoba untuk melepaskan rohnya ke angkasa. Dan ketika ia melakukannya, ternyata ini berhasil. Doi dapat melihat ujung dunia, dan ternyata dunia tempatnya ini ternyata kotak-kotak yang menjadi suatu bagian-bagian kecil. Dan anehnya, Zen pun melihat kaki, dan itu adalah kaki dinosaur. Waduh. Zen pun juga sempat berpikir kalau saja hewan itu salah langkah, bisa kiamat. Tapi ya karena tujuan Zen adalah untuk berkomunikasi dengan bintang, Doi pun melanjutkan misinya, dan ia mulai mencari bintang, dan ternyata tidak semudah itu. Doi juga sempat mendapatkan penolakan di sana dan juga di sini, hingga ternyata ada satu buah bintang yang tidak menolak dirinya. Sedangkan di tempat lain saat ini, setelah kembali ke Istana Awan, Doi pun terlihat cukup kesal karena ternyata sejak keluar dari dungeon, Doi tidak dapat bertemu kembali dengan Duo Zen. Doi juga sempat mendapatkan informasi dari bawahannya yang melaporkan kalau ternyata saat ini Chushi ternyata bergerak menuju dataran kota Shutiang yang merupakan wilayah dari aliran Shuling. Dan ini membuat mereka curiga, apakah jangan-jangan Chushi telah menemukan seorang bocah wanita pemilik tubuh feminim galaksi yang baru. Sedangkan di tempat lain, di benteng keluarga Shi, saat ini ada seorang bocah wanita yang bernama Shiyokin. Doi terlihat sangatlah bosan. Namun Doi terlihat sangat senang dan antusias ketika bocah berambut putih ini datang. Doi sangat senang dan ingin mendengarkan cerita bocah rambut putih itu selama Doi di dalam dungeon beberapa waktu lalu. Menurut bocah ini semuanya sangatlah membosankan. Doi hanya bermain dadu, dan di dalam sana Doi juga sempat bertemu dengan seorang bocah yang ingin ia ajak bertarung. Tapi ternyata ia tidak sempat bertarung dengan bocah itu. Dan bocah itu bernama Luo Zen, karena memang bocah ini sangat ingin bertarung dengan Luo Zen. Walaupun dianggap membosankan, tapi bagi gadis imut ini hal itu selalu saja menarik. Karena bagi dirinya yang selalu tinggal di dalam istana sepanjang hari dan juga bengong, tentu saja itu lebih baik. Tapi Doi pun terlihat sangat senang ketika bocah rambut putih itu mulai menceritakan petualangannya. Sedangkan di tempat yang sama, ternyata saat ini Chushi memantau bocah wanita itu.
Doi merasakan kalau bocah itu adalah bocah yang ia cari, yaitu pemilik tubuh feminim galaksi, yang artinya bocah itu bakal diculik dan juga diewew oleh Chushi. Tapi itu cukup sulit juga bagi dirinya karena memang kultivasi bocah itu terlalu lemah. Selain itu, dirinya juga merupakan tuan putri dari aliran Shuling, yang tentu saja ini akan sangat merepotkan dirinya jika ia harus bersiteru dengan keluarga Shuling. Dan untuk Zen sendiri, setelah Doi melakukan pendekatan dengan bintang, Doi pun mendapatkan pengakuan yang membuat kini naga merah dapat memberikan sedikit berkah kepada Luo Zen, yang membuat kini tubuh Luo Zen pun mengalirkan energi bintang ungu. Setelah mendapatkan kekuatan barunya, di sini Zen pun kembali dari pelatihannya dan Doi meminta kepada Fei untuk mengantar dirinya ke arena pertarungan. Dan di arena pertarungan ini ternyata sudah dikenal, Zen ini dikenal oleh kaum iblis dan tidak ada satupun yang berani menantang Doi bertarung. Hingga 2 hari kemudian ternyata tidak ada satupun orang yang berani menantang dirinya, dan otomatis Doi dapat melangkah ke tingkatan selanjutnya di tingkatan ketiga. Namun uniknya 1 hari lagi menunggu, kali ini tiba-tiba di tengah-tengah arena terdapat seorang bocah yang menantang siapapun untuk bertarung dengan dirinya. Dan bocah itu adalah Ziyu yang merupakan ras elf. Dan itu sempat membuat Fei pun cukup terkejut karena ternyata bocah itu memang berasal dari rasnya. Selain itu, bocah itu juga merupakan salah satu bocah spesial dengan bakat yang sangat unik. Bahkan dirinya juga tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh bocah wanita itu. Mendengar ada bocah berbakat dari ras elf, di sini Zen pun cukup tertarik untuk mencoba bertarung dengan gadis itu. Walaupun di sini Fei pun tidak menyarankannya. Tapi karena Zen tidak memiliki pilihan lain untuk melangkah lebih jauh ke atas sana, Doi pun harus bertarung dengan bocah elf itu. Padahal udah nunggu 2 hari, ia harus naik level, malah muncul bocah kampret. Yang terpaksa Zen pun harus bertarung dengan bocah itu dan menunggu 2 hari lagi. Dan Zen pun juga berharap semoga tidak ada bocah-bocah kampret lainnya yang datang, yang akan mengganggu atau menghambat pergerakannya. Yang membuat kini Zen pun langsung melesat ke atas arena pertarungan. Namun di sisi gadis elf itu yang melihat Zen datang dengan sok keren membuatnya sedikit kesal. Doi juga berjanji akan membuat Zen putus asa yang telah datang ke tempat ini. Mendengar bocah elf itu begitu sombong, di sini Zen pun langsung mengeluarkan pedangnya yang membuat bocah itu pun cukup ternotis. Karena ternyata Zen pun mengeluarkan atau memiliki senjata suci. Doi pun juga tidak tahu dan tidak menduga kalau ternyata ras manusia dari tanah suci ungu ia dapat memberikan senjata suci kepada seorang bocah. Mendengar itu Zen pun berujar kalau dirinya bukanlah berasal dari tanah suci itu. Yang membuat gini gadis elf itu pun melesat langsung ke arah Zen dan melakukan inisiasi menyerang. Tebasan pertama yang dapat dihindari oleh Zen. Dan kini gadis elf itu pun kembali menyerang Zen dengan tebasan kedua, tapi serangan itu pun ternyata dapat dihentikan dan itu sangatlah mudah. Begitu juga dengan serangan ketiga. Namun untuk serangan counter yang dilepaskan oleh Zen ternyata dapat dihindarinya dengan cara berputar ke belakangnya Zen. Dan begitu gadis elf itu melakukan counter, di sini Zen pun dapat merunduk dan berhasil menghindarinya, serta langsung melompat dan mengambil jarak. Lantas dari titik butanya, di sini Zen pun langsung menyiapkan serangannya. Namun alih-alih menebas leher lawannya, di sini Zen memukul bokong montok dari gadis elf itu, yang membuat gadis elf itu pun sempat mendesah. Merasakan bokongnya hangat habis ditepuk, membuat gadis elf itu pun merona dan juga sel telurnya mulai bergetar. Mas, buahin aku mas. Waduh. Tapi di sini Zen pun tidak meresponnya. Doi mengancungkan pedangnya dan meminta agar gadis elf itu menyerah. Dengan berhasilnya membuat gadis elf itu menyerah, lagi-lagi Zen pun menjadi buah bibir di kalangan para petarung kelas rendah. Namun untuk gadis elf itu sendiri, Doi pun masih begitu kesal karena bokongnya harus ditepuk di hadapan semua orang. Mana anget lagi kan? Waduh, nagih mas, nagih. Waduh. Oke, lanjut. Setelah pertarungan itu, Zen pun kembali diajak berkeliling kota yang ada di dalam pagoda terbalik ini. Di sini Zen pun melihat berbagai macam pemandangan yang cukup unik, dari jualan barang-barang sampai jualan jasa ese-ese. Tapi sayangnya lamcurnya adalah ras iblis yang membuat Zen bukan yang ngaceng tapi langsung trauma. Tapi Zen pun langsung ternotis ketika ia melihat ada seorang gadis cantik di depan matanya. Dan Doi sempat berpikir, akhirnya ada juga yang terlihat normal. Ngomong-ngomong, gadis ini cantik juga. Yang membuat Zen pun langsung menawarnya. Mbak, berapa semalam? Yang membuat gadis petarung itu pun langsung shock. Dan selesai alur cerita dari apoteosis kita di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dikiranya lamcur itu sama Zen, makanya mau disewa. Waduh. Sampai jumpa, bye.